Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji hanyalah milik Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Allah masih memberikan kepercayaan usia kepada kita dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita kembali bertemu dalam acara Lentera Kolbu dari Kompas TV Jawa Barat. Kita doakan semoga Kompas TV Jawa Barat semakin jaya di udara dan semakin melekat di hati masyarakat Jawa Barat. Salawat beserta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpah kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah manusia terbaik, manusia teragung, manusia termulia. Keagungan beliau, kemuliaan beliau bukan hanya diakui oleh kawan, tapi diakui pula oleh lawan. Bukan hanya diakui oleh muslim, diakui pula oleh non-muslim. Bukan hanya diakui oleh makhluk, diakui pula oleh sang pencipta makhluk. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Di dalam dirimu Muhammad terdapat akhlak yang sangat agung. Bukan hanya itu, di balik keagungan Rasulullah, di balik kemuliaan Rasulullah, ternyata Rasulullah sangat dan teramat mencintai kita sebagai umatnya. Suatu hari Rasulullah sedang duduk dengan para sahabat. Hadir di situ Abu Bakar Siddiq, hadir di situ Umar bin Khattab, hadir di situ Utsman bin Affan, hadir di situ Ali karramallahu wajhah. Rasulullah menatap ke depan dengan penuh rasa rindu. Rasulullah menatap ke depan dengan penuh rasa kangen. Kemudian Abu Bakar bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah yang kau rindukan? Siapakah yang kau kangenkan ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Wahai Abu Bakar, ana mustakun bi ihwani." Aku sedang merindukan keluargaku, kata Rasulullah. Abu Bakar kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, bukankah kami ini adalah keluargamu?" Apa jawaban Rasul? "Wahai Abu Bakar, wahai Umar, wahai Utsman, wahai Ali, engkau semua adalah sahabat-sahabat terbaikku. Lalu siapa ya Rasulullah yang kau anggap sebagai keluargamu?" Rasul tersenyum sambil menatap jauh ke depan. "Wahai Abu Bakar, wahai Umar, wahai Utsman, wahai Ali, keluargaku adalah mereka orang yang tak pernah hidup bersamaku, tak pernah menatap wajahku, tak pernah mendengar suaraku, tak pernah hidup sejaman denganku, hidupnya jauh setelah kehidupanku, tapi mereka beriman kepadaku." Pemirsa Kompas TV Jawa Barat dimanapun berada, kita tidak pernah menatap langsung wajah Rasulullah, tidak pernah mendengar langsung suara Rasulullah, tidak pernah sejaman dengan Rasulullah, tapi kita iman kepada Rasulullah, maka kita diakui sebagai keluarga Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebuah kebahagiaan, ini sebuah keistimewaan bagi kita, karena kita langsung diakui sebagai keluarga Rasulullah. Pertanyaannya adalah, layak atau tidak kita menjadi keluarga baginda tercinta Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ada satu cara agar kita layak menjadi keluarga Rasulullah, adalah jadikan Al-Quran sebagai imam hidup kita, jadikan Rasulullah sebagai suri tauladan kehidupan kita. Mengapa Al-Quran harus dijadikan sebagai imam dalam kehidupan kita? Ini yang disampaikan Rasul, "Man ja'alal Qur'ana amamahu qadahu ilal jannah." Siapa orang yang menjadikan Al-Quran sebagai imam dalam kehidupannya, maka Al-Quran akan mendorong kita untuk masuk ke surga Allah. Surga Allah di dunia Allah berikan dalam bentuk ketenangan batin, ketentraman jiwa, keberkahan harta, keberkahan usia, dan keberkahan keluarga kita. Surga Allah di alam barzah adalah nikmat kubur, dan surga Allah di akhirat adalah jannatun naim, surga yang penuh dengan kenikmatan. Wala ainun ra'at wala udunun sami'at. Pemirsa Kompas TV Jawa Barat dimanapun berada, kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Mengapa kita yakini Al-Quran begitu luar biasa? Perlu kita ketahui, setiap penganut agama di dunia ini memiliki sesuatu kitab yang dianggapnya sebagai kitab suci. Orang Hindu punya kitab Weda, orang Buddha punya kitab Tripitaka,
Yahudi punya kitab Taurat, Nasrani punya kitab Injil, penganut Konghucu punya kitab Tao Te Ching, penganut kebatinan punya kitab Zen Apeska, Serat Centani, Hidayat Jati, Darmo Gandul atau Gatolojo. Sementara kita umat Islam punya Quran yang sangat istimewa, yaitu Al-Quranul Karim. Kenapa Al-Quranul Karim disebut kitab suci yang sangat istimewa? Karena Al-Quran satu-satunya kitab yang kesuciannya langsung dijamin oleh Allah. Mengapa kita yakini Al-Quran begitu luar biasa? Perlu kita ketahui, setiap penganut agama di dunia ini memiliki sesuatu kitab yang dianggapnya sebagai kitab suci. Orang Hindu punya kitab Weda, orang Buddha punya kitab Tripitaka, Yahudi punya kitab Taurat, Nasrani punya kitab Injil, penganut Konghucu punya kitab Tao Te Ching, penganut kebatinan punya kitab Zen Apeska, Serat Centani, Hidayat Jati, Darmo Gandul atau Gatolojo. Sementara kita umat Islam punya Quran yang sangat istimewa, yaitu Al-Quranul Karim. Kenapa Al-Quranul Karim disebut kitab suci yang sangat istimewa? Karena Al-Quran satu-satunya kitab yang kesuciannya langsung dijamin oleh Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Allah yang menurunkan Al-Quran dan Allah yang menjaga Al-Quranul Karim. Allah jaga semenjak turunnya Al-Quran sampai hari kiamat. Jangankan satu surah, jangankan satu ayat, satu huruf saja, Al-Quran tidak bisa dipalsukan, tidak bisa ditiru. Inilah Al-Quran. Allah jaga dari mulai turun dari Lauhil Mahfud ke Baitul Izzah, dibawa oleh malaikat Jibril, dan yang membawa Al-Quran berubah dengan barokahnya Al-Quran. Malaikat Jibril setelah membawa Al-Quran berubah dari biasa saja menjadi Sayyidul Malaikah, raja dari setiap malaikat. Masya Allah. Al-Quran turun pada satu malam. Malam itu berubah menjadi khairun min alfi syahrin. Itulah malam Lailatul Qadar. Malam itu berubah menjadi lebih baik dari 1000 bulan. Ini hebatnya Al-Quran. Al-Quran turun pada satu bulan. Bulan itu berubah menjadi raja dari setiap bulan. Ini yang disebut dengan Sayyidus Syuhur. Ramadan adalah raja dari setiap bulan. Saking istimewanya Ramadan. Beramal di bulan Ramadan. Al-hasanatu bi asri amsaliha illa sab'i mi'ati di'fin. Satu kebaikan Allah balas 10 sampai 700 kebaikan. Ini karena Ramadan. Di bulan Ramadan Al-Quran diturunkan. Al-Quran turun kepada seorang Nabi, Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah Muhammad berubah menjadi asraful anbiya wal mursalin, pemimpin para nabi dan pemimpin para rasul. Dari 124.000 nabi, dari 114 nabi dan rasul, dari 25 nabi dan rasul yang harus kita ketahui, beliau menjadi pemimpin asraful anbiya wal mursalin, pemimpin para nabi dan para rasul. Itu karena berkahnya Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah. Pemirsa Kompas TV Jawa Barat dimanapun berada, teristimewa Al-Quran turun di satu tempat. Tempat itu pun berubah. Al-Quran turun di kota Mekah. Kita kenal dengan ayat Makkiyah. Kota Mekah, gunungnya batu, pelatarannya padang pasir, air sulit di sana, pohon sulit tumbuh di sana. Tapi dengan turun Al-Quran di kota Mekah, disebut dengan ayat Makkiyah. Apa yang terjadi hari ini? Di kota Mekah, kita sulit mencari pohon mangga, tapi buah mangga berlimpah ruah. Di kota Mekah dan Madinah, kita sulit mencari pohon pisang, tapi buah pisang melimpah ruah. Di kota Mekah dan Madinah, kita sulit mencari rumput, tapi di kota Mekah dan Madinah, daging kambing, daging sapi, daging unta berlimpah ruah, bahkan lebih murah daripada di negara kita. Inilah hebatnya Al-Quran tatkala turun ke sebuah tempat. Turun di kota Mekah disebut ayat Makkiyah, turun di kota Madinah disebut ayat Madaniyah. Pemirsa Kompas TV Jawa Barat dimanapun berada, kita sebagai umat Rasul ingin diakui sebagai keluarga Rasul, ingin layak sebagai keluarga Rasul. Jadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam hidup kita. Rajin membaca Al-Quran, bersentuhanlah dengan Al-Quran.
Maka prosesi apapun kita hari ini, tirkah apapun yang Allah berikan kepada kita hari ini, dengan Al-Quran kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sering membaca Al-Quran, tidak perlu kita memikirkan masalah. Allah yang akan memberi jalan keluar dari setiap masalah. Sering membaca Al-Quran, keluarga kita, rumah tangga kita, perusahaan kita, karir kita akan dijaga dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah berkahnya Al-Quranul Karim. Oleh sebab itu, pemirsa Kompas TV Jawa Barat dimanapun, mari kita sering membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, kita sering bertilawah membaca Al-Quran, karena Al-Quran al-muta'abbad bitilawatihi, bernilai ibadah dengan membacanya. Jangankan kita paham isinya, jangankan kita amalkan isinya, membaca tanpa paham pun Allah jadikan setiap huruf Allah balas dengan satu kebaikan. Dan yang luar biasa, pemirsa Kompas TV Jawa Barat dimanapun berada, dalam kehidupan kita menurut agama Allah ada 5 hal yang mana kita beribadah dengan memandangnya. Yang pertama, memandang wajah kedua orang tua kita. Masya Allah, orang tua yang telah melahirkan kita, ibu kita yang telah mengandung kita, Masya Allah, wahnan ala wahnin, kepayahan yang bertambah-tambah. Tatkala mau melahirkan pilihan hidup dan mati. Bahkan kalau ada seorang ibu ditanya oleh dokter, wahai ibu, salah satu di antara kalian harus ada yang meninggal. Apakah ibu yang meninggal atau bayi yang akan dilahirkan yang meninggal? Pasti jawaban setiap ibu adalah, wahai dokter, selamatkan anakku, yang penting anakku hidup, biarlah aku yang meninggal. Itulah seorang ibu. Wa fisaluhu fi amain, 2 tahun kita menyusu kepada ibu kita. Bahkan tidak sedikit seorang ayah yang rela kurang tidur, yang penting anaknya nyenyak. Seorang ibu yang rela kurang makan, yang penting anaknya kenyang. Seorang ibu yang tatkala anaknya sakit, dia berkata, ya Allah, pindahkanlah sakit itu kepada saya, biar saya yang sakit, biarkanlah anak saya yang sembuh. Itulah seorang ibu, itulah seorang ayah. Ternyata baru menatap wajahnya dengan penuh rasa cinta, bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nilai kebaikan mereka tidak akan mampu kita balas. Kompas TV Jawa Barat dimanapun berada, dalam kehidupan kita menurut agama Allah ada 5 hal yang mana kita beribadah dengan memandangnya. Yang pertama, memandang wajah kedua orang tua kita. Masya Allah, orang tua yang telah melahirkan kita, ibu kita yang telah mengandung kita, Masya Allah, wahnan ala wahnin, kepayahan yang bertambah-tambah. Tatkala mau melahirkan pilihan hidup dan mati. Bahkan kalau ada seorang ibu ditanya oleh dokter, wahai ibu, salah satu di antara kalian harus ada yang meninggal. Apakah ibu yang meninggal atau bayi yang akan dilahirkan yang meninggal? Pasti jawaban setiap ibu adalah, wahai dokter, selamatkan anakku, yang penting anakku hidup, biarlah aku yang meninggal. Itulah seorang ibu. Wa fisaluhu fi amain, 2 tahun kita menyusu kepada ibu kita. Bahkan tidak sedikit seorang ayah yang rela kurang tidur, yang penting anaknya nyenyak. Seorang ibu yang rela kurang makan, yang penting anaknya kenyang. Seorang ibu yang tatkala anaknya sakit, dia berkata, ya Allah, pindahkanlah sakit itu kepada saya, biar saya yang sakit, biarkanlah anak saya yang sembuh. Itulah seorang ibu, itulah seorang ayah. Ternyata baru menatap wajahnya dengan penuh rasa cinta, bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nilai kebaikan mereka tidak akan mampu kita balas. Hari ini kita berangkat dari Bandung ke Jakarta, dari Jakarta ke Madinah, dari Madinah ke Mekah, kemudian kita tawaf 7 putaran, sa'i 7 balikan, kita kembali ke tanah air. Semua itu tidak akan mampu membalas 1 tetes tatkala ibu melahirkan kita. Masya Allah, menatap wajah ibu, menatap wajah ayah, bernilai ibadah di hadapan Allah. Yang kedua, pemirsa Kompas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada,
yang bernilai ibadah dengan membacanya adalah menatap mushaf Al-Quran. Di HP mungkin ada fasilitas Quran digital. Mungkin kita hafal Al-Quran. Tapi membaca Al-Quran dengan menatap mushaf Al-Quran, menatapnya saja bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah istimewanya Al-Quran. Dibaca bernilai ibadah. Al-muta'abbad bitilawatihi, ditatap mashafnya, kertas yang ada tulisan Al-Quran kita lihat, bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang bernilai ibadah dengan menatapnya adalah menatap pasangan hidup kita. Suami menatap wajah istri, istri menatap wajah suami dengan penuh rasa cinta. Ini akan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, yang bernilai ibadah dengan menatapnya adalah menatap wajah ulama. Bukan ustadz, bukan kiai, bukan ajengan. Yang bernilai ibadah menatapnya adalah menatap wajah ulama. Ustadz bahasa Arab artinya guru, belum tentu ulama. Ajengan, anu sok diajeng-ajeng, belum tentu ulama. Kiai singkatan kokolot ideologi agama Islam, belum tentu ulama. Lalu siapa ulama? Ulama disampaikan oleh Allah, innama yahsyallah min ibadihil ulama. Orang yang hatinya sangat takut kepada Allah. Man tawalat ta'atuhu, tak pernah lupa kepada Allah. Dialah ulama. Boleh jadi ada di seorang kameramen. Boleh jadi ada di seorang direktur. Boleh jadi ada di seorang tukang beca. Siapapun yang hatinya sangat takut kepada Allah, itulah ulama. Menatap wajah orang seperti itu bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang bernilai ibadah dengan menatapnya adalah menatap Baitullah. Semoga Allah mengundang kita ke Baitullah. Kita rindu berjumpa dengan Rasulullah, mengucapkan salam langsung dijawab oleh Rasulullah. Kita rindu sholat di sop pertama sedunia. Kita rindu menatap Baitullah. Jangankan sholat di Masjidil Haram, jangankan membaca Al-Quran di Masjidil Haram, di mana semuanya bernilai 100.000 kebaikan. Satu amal lebih baik dari 100.000 kebaikan di luar Masjidil Haram. Jangankan hal itu, duduk di pelataran Masjidil Haram, menatap Ka'bah, menatap Baitullah. Dengan menatap Ka'bah bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah Al-Quran, sangat luar biasa. Jadikan sebagai pedoman dalam hidup kita, maka Al-Quran akan mendorong kita menjadi ahli surga. Surga dunia, hidup berkah, hidup penuh keutamaan. Dan insya Allah kita doakan Kompas TV Jawa Barat semakin berkah, semakin jaya di udara, semakin melekat di hati masyarakat Jawa Barat. Yang benarnya datang dari Allah, yang salahnya kealpaan saya sendiri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Hudma sofa wa da'ma kadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.